memanggil jiwanya melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak mendirikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu. Baiklah, selamat siang Bapak Ibu. Siang. Selamat siang. Suaranya mana ini Bapak Ibu? Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Itulah, ya udah minta malas kita harus lebih semangat ya kan. Baiklah Bapak Ibu, pertama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita bisa berkumpul di ruangan web ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu CGP kita, yaitu Ibu Cornelia Sitompul. Adapun runtutan acara kita masih berdasarkan yang pertama protokol yang sedang berjalan, yang kedua doa yang akan dibawakan oleh Ibu Santi, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat pembukaan yang disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah yaitu Ibu Asmita Tarigan, yang kelima pemaparan atau diseminasi oleh Ibu Cornelia Sitompul, dan yang keenam yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu kita mulai dengan doa kepada Ibu Santi. Kami persilakan. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita, pertemuan kali itu lebih dahulu kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita bersama dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang masih kami terima dari Engkau. Hingga pada saat ini Tuhan, kami masih bisa menikmati hari ini, melanjutkan segala kegiatan kami, aktivitas kami dalam hari ini Tuhan berjalan dengan baik. Pada saat ini juga ya Bapa, kami mohon perlindungan-Mu, petunjuk-Mu dan berkat-Mu, terutama dalam pertemuan kami ini. Kiranya Bapa, apa yang kami pelajari nantinya bisa berguna bagi kami, terlebih untuk anak didik kami. Berkati juga ya Tuhan narasumber kami, Ibu Cornelia Sitompul yang akan menyajikan bahan pertemuan kami ini. Berkati dia, berikan salam kebijaksanaan kepada dia agar dia bisa melakukan segala aktivitasnya, karyanya pada saat ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami awali pertemuan kami ini dengan dalam nama anaknya Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada Ibu Santi. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohonkan Bapak Ibu untuk berdiri.
persilakan Bapak. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini pertemuan kita yaitu aksi nyata yang atau diseminasi dengan tema budaya positif yang akan disajikan oleh Ibu Cornelia Tompul. Jadi kepada Ibu Cornelia Tompul kami harapkan dapat memberikan pengalaman baru buat kami sehingga nanti kedepannya kami juga bisa melakukan yang lebih baik lagi untuk anak-anak didik kita ke depannya. Jadi acara ini kita buka, kami persilakan untuk Ibu Cornelia menyampaikan paparannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu nanti atas pembukaannya. Selanjutnya pemaparan diseminasi oleh Ibu Cornelia Sitompul kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Ya, hari ini saya akan melakukan aksi nyata saya tentang budaya positif. Tapi sebelumnya, yuk kita senyum terlebih dahulu dengan kiri kanan kita biar agak bahagia, beban dan mungkin banyak problem dan masalah yang kita punya yang bisa hilang ya. Iya, senyum dulu kiri kanan kita Bapak Ibu ya. Kita 30 detik ya. Iya, 30 detik, silahkan. Oke, udah ya. Udah memberikan senyuman yang terbaik buat teman-temannya. Ya. Katanya kalau kita senyum kepada orang lain itu akan memberikan semangat, ya kan? Jadi hari ini saya butuh senyum Bapak Ibu supaya saya juga semangat untuk menyampaikan aksi nyata saya yaitu budaya positif. Oke, next. Ya, sebelum kita melakukan ini budaya aksi nyata saya atau memaparkan destinasi saya, ya saya mau kita punya kesepakatan form destinasi. Contohnya ini kan ada 2 poin saya buat yaitu menghargai siapapun. Yang kedua itu menjadi pendengar yang baik. Nah kita sekarang ini buat kesepakatan dalam forum ini ya. Apa yang harus kita lakukan selama forum diskusi ini kita lakukan. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya pendapat ya. Apa yang harus kita lakukan selama forum ini kita lakukan. Mungkin ada yang mau buat ice breaking atau apa dan lain sebagainya, atau kalau memberikan pendapat, angkat tangan dan lain sebagainya. Oke, mungkin dari Ibu Ana. Menurut saya kesepakatannya di forum diseminasi kita ini adalah yang pertama, apabila di antara peserta forum ada yang mau bertanya harus angkat tangan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih Bu Ana. Yang lainnya ada lagi yang mungkin kesepakatan kita dalam forum ini? Oke, kalau tidak ada mungkin 3 hal ini ya yang kita lakukan yaitu menghargai siapapun, yang kedua itu menjadi pendengar yang baik, dan yang ketiga ketika kita memberikan pendapat seperti apa yang disampaikan Ibu Ana tadi kita angkat tangan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, berarti inilah kesepakatan dari forum kita ini. Dan hari ini juga saya mau supaya kita lebih bersemangat. Saya mau kita ice breaking dulu. Kita lihat ice breakingnya seperti apa. Ini nanti ada ice breaking tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat prakteknya. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Saya kasih contoh ya, tadi kita sudah lihat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, bisa nggak Ibu? Bisa. Oke, siapa yang salah mungkin bisa lebih. Dan tidak ada ini ya. Oke, coba kita buat ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang saya akan menginstruksikan Bapak Ibu yang melakukannya. Oke, bisa? Bisa. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
Isabel. Oke, ini dia aksi nyata dari budaya positif saya, ya Bapak Ibu. Nah, ini dia materi yang harus saya sampaikan hari ini, yaitu di mana saya akan menyampaikan yang pertama itu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, yang ketiga itu keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan kemudian posisi kontrol atau restitusi, dan kemudian segitiga restitusi. Ya, disinilah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif ini, Bapak Ibu. Di sekolah, bahkan dimanapun kita berada, sebenarnya ini sangat penting. Jadi budaya positif ini dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang ke-6 konsep ini. Jadi inilah yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu semuanya. Oke, yang pertama itu adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu, ini adalah suatu cara ya bagaimana kita menerapkan disiplin yang mengajarkan anak itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin dari Bapak Ibu, selama ini kita berpendapat bahwa disiplin itu ada hal yang mungkin membuat hal yang menakutkan bagi orang yang mendapatkannya. Ya. Tapi saat ini kita harus paham bahwa disiplin positif ini sebenarnya bagaimana kita itu menyampaikan nilai-nilai kebajikan. Bisa dengan nilai kebajikan itu contohnya meningkatkan rasa hormat, ya, atau berkolaborasi, seperti itu. Jadi disiplin positif ini sebenarnya menumbuhkan nilai-nilai itu, nilai-nilai positif itu, nilai-nilai kebajikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik juga kepada siswa-siswa kita. Ya, jadi disiplin positif ini lebih ke arah ke diri, ya, disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kalau kita memiliki melakukan disiplin positif ini, kita juga akan memiliki disiplin diri, ya. Nah, disiplin diri inilah yang akan membawa kita atau mengontrol diri kita supaya kita bisa melakukan sebuah tindakan-tindakan yang memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut. Seperti itu. Jadi kita harus memiliki sikap atau tindakan disiplin positif ini supaya kita mampu punya motivasi, sebenarnya motivasi, ya. Nah, inilah yang akan menyadarkan kita memiliki motivasi dalam diri kita sehingga kita nggak melakukan sesuatu itu karena paksaan. Seperti itu. Kita nggak terpaksa, kita bukan karena pujian, kita bukan karena hukuman lagi melakukannya. Tetapi bagaimana itu menjadi motivasi atau kesadaran kita pribadi yang timbul dalam diri kita untuk melakukan tindakan-tindakan atau nilai-nilai kebajikan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan disiplin positif. Ya, nah, kalau kita lihat di kurikulum Merdeka, kita belajar ada 6 dimensi, ya, Bapak, ya, ada 6 dimensi. Di mana di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan benar kritis. Ke-6 dimensi inilah yang disebut tadi nilai-nilai kebajikan tersebut. Ini termasuk nilai kebajikan yang kita harus terapkan di kehidupan kita sehari-hari atau juga kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, banyak lagi sebenarnya nilai-nilai kebajikan, tetapi mungkin ke-6 dimensi inilah dalam kurikulum Merdeka atau dalam pembelajaran kita yang sangat ditekankan, yang kita bisa sampaikan kepada siswa-siswa kita. Ya, mungkin Bapak Ibu ingat lagunya, kita bisa sama-sama nyanyikan, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Oke, 1, 2, 3, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif dan benar. Oke, sekali lagi, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa
yang harus nilai-nilai kebajikan yang harus kita sampaikan kepada siswa-siswa kita. Oke. Sekarang ini kita juga akan saya sampaikan motivasi perilaku manusia. Jadi ketika kita melakukan disiplin positif itu, sebenarnya manusia itu atau setiap individu itu punya motivasi dalam dirinya. Ya, yang pertama itu adalah, nah ini dia. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama didasarkan dengan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya mau tanya sama Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu motivasi perilaku manusia mana yang lebih baik? Yang terbaik? Yang penting ibu anak ya. Menurut saya motivasi Boleh berdiri? Oh iya. Maaf. Ya. Ya, menurut pendapat saya, motivasi perilaku manusia yang paling baik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena menurut saya kalau motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan itu dia karena supaya nggak dihukum aja gitu. Kalau untuk mendapatkan imbalan itu nanti supaya dapat sesuatu, jadi itu tidak berjangka panjang gitu. Sedangkan kalau yang menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri itu akan bersifat permanen. Terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Bu Ana. Mungkin Bu Ana berpendapat tadi yang ketiga, ada lagi yang pendapat yang lain Bapak Ibu? Sama ya. Oke, berarti kita sepakat dengan apa tadi yang menjadi motivasi ya, motivasi dari perilakunya kita. Ya, kita juga harus menjadi orang yang timbul dari kesadaran diri kita sendiri, bukan karena keterpaksaan ya, bukan karena ada hal yang membuat kita melakukannya ya, mungkin ada hukuman atau ada tekanan dari orang gitu, tapi kita harus menimbulkan itu dari diri kita sendiri seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ana tadi. Oke, sekarang kita masuk ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Kita juga di dalam kelas ya. Tadi kita sudah bilang disiplin positif. Disiplin positif itu sebenarnya bersinergi dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi kita di dalam kelas ya Bapak Ibu, kita juga harus mampu untuk memberikan terlebih dahulu keyakinan kelas kepada anak-anak siswa kita. Supaya apa? Supaya ada komitmen, supaya ada saling timbal balik antara guru, siswa, bahkan ada kenyamanan di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah kita. Jadi betapa butuhnya kita untuk melakukan ini sebelum kita melakukan pembelajaran, apalagi ini kan masih awal dari semester ya, semester awal ya. Jadi guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah ini kita dapatkan karena ada kesepakatan antara guru dan siswa. Iya. Bukan karena kita yang menetapkan sendiri, tidak. Bukan karena sekolah yang menetapkan sendiri, tidak. Tapi bagaimana keyakinan kelas ini kita dapatkan dari kesepakatan bersama yang ada di lingkungan sekolah. Ya. Semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Oke, dan kemudian di sini juga keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan-pernyataan seperti pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah kita. Ya, contohnya ya Bapak Ibu, kita membuat keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah ini, kita ambil dulu peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Apa contoh peraturan yang ada di sekolah kita Bapak Ibu? Tentang tepat waktu, harus memakai seragam atau memakai seragam atau pakaian yang lengkap seperti itu. Jadi apa yang kita ambil nilai universal atau nilai positif yang ada dalam hal ini? membiasakan siswa untuk Oke, kalau kita sederhanakan kata-katanya Bapak Ibu, itu nilai yang terkandung dalam ketika kita
menyampaikan peraturan sekolah itu, contohnya kita sampaikan kepada siswa kita ya kan, harus memakai pakaian yang rapi, pakai seragam yang rapi seperti itu. Apa? Artinya bahwa anak-anak itu kita menerapkan disiplin, ada nilai disiplin yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi itu dia. Pertama sekali kalau kita membuat keyakinan kelas, kita lihat dulu peraturan sekolah kita dan kemudian apa nilai yang mau kita terapkan kepada siswa kita. Dan setelah itu kita buat kata-katanya yang lebih positif atau membuat mereka lebih termotivasi melakukannya. Contohnya tadi ya Bapak Ibu sampaikan bahwa harus memakai seragam ya. Tapi kalau kita mengganti kata-kata itu lebih positif, misalkan kita buat setiap anak memakai seragam sesuai dengan harinya, memakai seragam dengan rapi sesuai dengan harinya. Jadi memang nggak ada penekanan harus gitu ya, tapi itu membuat mereka menjadi lebih paham seperti itu. Oh iya, kami harus pakai seragam sesuai dengan harinya. Nah, seperti itu. Jadi kita juga untuk menentukan keyakinan kelas itu kita lihat dulu apa nilai universalnya, apa nilai positifnya, dan kemudian kita mengubah kata-katanya menjadi nilai jadi kata-kata yang positif yang lebih dipahami atau dimengerti dan dilakukan oleh siswa kita. Oke? Ya, contohnya keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini ada kata kita itu ada nilainya hormat ya. Jadi di situ keyakinan kelasnya di situ dibuat kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya mungkin yang selama ini kita buat sebagai guru, kita buat nggak boleh mencuri, seperti itu kan? Nggak boleh mengambil barang orang lain. Nah itu yang sering sekali kita buat peraturan di kelas atau di sekolah. Tapi lebih enaknya ya kita lihat dulu nilai apa yang mau kita tanamkan. Berarti nilai hormat. Ya seperti itu. Berarti kata-kata itu kita ubah lebih lagi positif kepada siswa kita sehingga siswa kita lebih senang untuk melakukannya seperti itu. Contohnya seperti ini tadi Bapak Ibu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Daripada kita buat tidak boleh mengambil barang orang lain seperti itu kan. Ya, memang lebih simpel, tapi kalau dengan kata-kata seperti ini mungkin lebih lembut, lebih positif, lebih halus sehingga anak-anak bisa lebih mengerti seperti itu. Nah, itu dia kalau kita mau membuat keyakinan kelas. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke materi kita berikutnya Bapak Ibu ya, tadi kita sudah belajar tentang keyakinan kelas. Ya, saya mau kita isolasi dulu, bergerak dulu ya supaya kita melatih otot-otot tubuh kita Bapak Ibu. Bisa? Oke, semua makin berdiri, kita coba gerak dulu. Hai Bunda, ada 3 pilar penting untuk tumbuh kembang anak. Satu, gali potensinya. 2, berikan atensi. 3, penuhi nutrisi. Dengan Morinada. Morinada Plus Triple B-nya dukung kecerdasan, multitalenta, daya tahan tubuh, dan tumbuh kembang fisiknya. Kata waktu tak bisa kembali.
Oke, yang mungkin otaknya mungkin lagi sakit atau apa, jadinya lebih rileks gitu ya. Oke, jadi hari ini saya juga akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi ketika kita ingin mengetahui bagaimana siswa kita, mengenali siswa kita juga harus belajar bagaimana kita mengerti kebutuhan mereka. Seperti itu. Setiap orang pasti punya kebutuhan dasar masing-masing, Bapak Ibu, ya, punya alasan masing-masing. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu, ya, ini kita lihat dulu, ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau anak-anak siswa kita mungkin ada yang kita lihat nakal, bandel, atau melakukan pertentangan, sebenarnya mereka punya kebutuhan mereka masing-masing, dan itulah yang harus kita kenali, ya. Oke, lihat ini Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua itu kasih sayang dan merasa diterima, dan yang ketiga itu penguasaan, dan yang keempat itu kebebasan, dan yang kelima itu kesenangan. Ya. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap orang, setiap individu, setiap manusia, bahkan siswa-siswa kita sendiri. Jadi jangan kita berpikir bahwa anak-anak kita ini nggak ada kebutuhannya, maksudnya kita melakukan apa yang seperti apa yang kita mau, seperti itu. Tapi sebenarnya anak-anak kita itu atau siswa-siswa kita itu pasti punya latar belakang, punya kebutuhan setiap individu mereka, dan pasti akan berbeda-beda. Oke, selanjutnya. Ya, saya akan memberikan studi kasus kepada kita. Ya, di sini ada namanya Pak Budi. Pak Budi itu adalah guru wali kelas 91. Ya, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Dan namanya si Tommy. Ya, beberapa anak telah mengeluhkan si Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Budi, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal seperti itu? Coba Bapak Ibu, mungkin dalam posisi Pak Budi lah, apa yang harus kalian lakukan ketika hal ini terjadi? Melakukan pendekatan dengan si Tommy. Boleh berdiri, Ibu? Oke, silakan. Yang saya dilakukan melakukan pendekatan dengan si Tommy gitu, atau ada masalah dari rumah, kita tahu latar belakangnya dari rumah gitu. Baik ya, dia di rumah tadi bagaimana lagi. Terima kasih Bu. Ya, mungkin ada dari antara kita yang mungkin pendapat bagaimana cara menangani si Tommy ini ketika kita terjadi hal seperti ini yang kita hadapi terhadap siswa kita. Ya, mungkin ada yang mau kasih pendapat. Oke, silakan Ibu Ana. Berdiri Ibu. Menurut saya Pak Budi perlu mencari tahu, mengajak Tommy bicara mata, menanyakan alasannya kenapa seringkali meminta bekal makan siang. Apakah karena memang tidak bawa makan siang atau bagaimana? Oke, terima kasih Ibu. Ya, tepuk tangan buat Ibu kita yang biasa ya. Ya, mungkin dari kasus ini Bapak Ibu, kita bisa melihat terlebih dahulu apa sih sebenarnya latar belakang dan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu kita ini, apa sih kebutuhan dasar mereka. Oke, ada 5 kebutuhan dasar dari manusia atau individu. Kita bisa lihat yang pertama yaitu selanjutnya. Next. Alasan si Tommy bisa saja seperti ini Bapak Ibu. Karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan dia bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Tommy apa? Bertahan hidup. Oke, yang kedua kita lihat. Oke. Alasan si Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya
jadi memperhatikan dia. Mungkin ketika dia mengambil bekal makanan temannya, jadi dia seolah-olah dikejar-kejar temannya atau diapain temannya seperti itu kan. Jadi dia merasa diperhatikan, gitu, diperhatikan. Ketika temannya melakukan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Oke, yang ketiga, bisa saja alasan si Tommy dengan kebutuhan dasar manusia yang ketiga itu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Seperti itu. Dan selanjutnya, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Oke, selanjutnya ini dia. Karena ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah, karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Ya. Jadi semua hal yang timbul dari tindakan seseorang atau tindakan dari siswa kita bisa saja ada hal kebutuhan dasar yang dia ingin penuhi, Bapak Ibu. Bayangkan, ini dia ada 5 hal kebutuhan dasar manusia. Kelima hal ini bisa mencakup dalam diri anak tersebut seperti itu. Jadi kita mungkin sering sekali menghadapi masalah di sekolah dengan tingkah laku siswa kita dan membuat kita sakit kepala, gitu ya. Saya sendiri belajar ketika saya belajar budaya positif ini, Bapak Ibu. Kalau dulu saya nggak melihat tingkah laku siswa yang tidak saya sukai, saya langsung marah gitu. Saya ambil kayu, bahkan sering orang bilang, ngapain kau bawa kayu seperti itu ya? Karena ketika saya marah atau kesal sama siswa, saya pukul pantatnya, gitu. Karena saya merasa nggak bisa lagi saya kendalikan, nah, seperti itu. Itulah yang saya lakukan. Padahal sebenarnya tidak boleh seperti itu ya. Kita harus belajar bagaimana menangani siswa itu. Kita lihat dulu apa sebenarnya latar belakang dari yang dia buat seperti itu. Apa kebutuhan dasarnya? Apa yang membuat dia seperti itu? Nah, itu dia. Oke, next. Ya, inilah dia 5 kebutuhan dasar manusia yang penting. Yang pertama itu bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Dan yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dan kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin berprestasi, diakui dan didengar. Dan kemudian yang keempat itu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, bahkan kesenangan itu bermain, humor, seperti tadi si Tommy tadi iseng sama temannya, senang aja dia melihat temannya ketika ekspresi temannya itu kesal seperti itu antusiasme dan tertawa. Oke, inilah dia. Oke, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan tentang bagaimana kebutuhan dasar manusia itu. Ada yang mau ditanyakan atau adakah pernah problem atau masalah yang Bapak Ibu hadapi di sekolah yang mungkin kadang-kadang membuat Bapak Ibu tidak bisa menanganinya? Mungkin kita ini forum diskusi lah bagi kita Adakah masalah-masalah atau problem-problem yang kita hadapi terhadap siswa kita yang sering sekali membuat kita nggak bisa mengatasinya? Atau bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan? Ada yang memberikan pertanyaan? Sudah jelas semua, Bu. Sudah jelas semua. Oke, mungkin yang lain? Oke, Ibu Ana, silakan Ibu Ana. Terima kasih kesempatannya. Ini tadi materinya lumayan sangat menarik ya, bukan lumayan aja ya, tapi menurut saya sangat menarik. Ternyata tingkah laku dan pelanggaran
pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu karena tidak terpenuhinya, ya. Tidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasarnya, yaitu yang bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, menurut pengalaman saya, mungkin nanti teman-teman ada yang mau memberikan masukan. Di saat ada siswa yang melakukan pelanggaran, nah, lalu tentu saja saya panggil. Nah, setelah saya panggil ternyata dia tidak terbuka, gitu. Dia tidak menyatakan alasannya. Jadi ada beberapa kasus sering terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini, dia sudah melakukan pelanggaran. Setelah saya panggil, kenapa melakukan hal tersebut? Nah, anak tersebut tidak mau ngomong gitu, dia hanya diam saja gitu. Kalau yang ini tadi kan senang aja Bu melihat dia kesel gitu kan, oh berarti kesenangan yang belum terpenuhi gitu. Sehingga bagi saya sulit untuk mendeteksi gitu, yang mana sih sebenarnya kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Nah, itu dia permasalahan yang saya hadapi, tidak adanya keterbukaan gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan ya? Apakah bahasa saya mungkin yang kurang tepat atau gimana sehingga si siswa tersebut tidak terus terang gitu. Jadi gimana cara mengatasinya? Kenapa siswa ini tidak terus terang gitu? Ya, mungkin ini juga sama sering kita seperti ini Bapak Ibu ya. Ya, kalau dalam keadaan seperti siswa kita yang tidak mau terbuka dengan keadaannya, kita bisa melihat orang yang terdekat dari dia seperti itu ya. Kita bisa melihat bagaimana mungkin saja ada kakak atau ada saudaranya, atau juga bisa juga kita mendekati orang-orang seperti orang tuanya ya. Dan kemudian bisa saja orang atau sahabat terdekatnya ya. Ada seorang anak ini dia terbuka dengan sahabat terdekatnya. Jadi pengalaman saya mungkin yang saya bagikan sama Bapak Ibu, ada anak siswa saya yang sepertinya dia itu memang tertutup dan pendiam seperti itu. Dia punya masalah tetapi dia nggak bisa mengungkapkannya. Tapi ketika saya tanyakan kepada temannya, ya rupanya temannya tahu dan temannya kasih tahu bahwa sebenarnya dia punya masalah keluarga karena orang tuanya mungkin tidak rukun dan lain sebagainya. Nah, mungkin itulah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari dirinya atau kurang perhatian. Mungkin itu case yang baru ya Bapak Ibu ya, yang bisa saya timbulkan. Mungkin dalam hal ini memang kita harus punya cara lah seperti itu untuk mengetahui apa kebutuhan dari siswa-siswa kita. Memang pekerjaan kita semakin rumit seperti itu ya. Kalau secara pribadi kita merasa aduh sulitnya sebagai guru ini ya seperti itu. Tapi memang seharusnya inilah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai guru. Saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar, bahkan ini jadi hal yang harus saya lakukan secara pribadi. Bahkan kita juga kalau kita bisa menerapkan hal ini, pastinya siswa-siswa kita juga pasti akan lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Ibu? Terima kasih. Intinya harus cari trik, gitu ya, cari alternatif, sabar gitu ya. Kadang-kadang itu bukan permasalahan saya. Di saat anak-anak ini diam aja, gitu, saya merasa tidak dihargai ya gitu. Jadi waktu saya tanya kan, kenapa Mak? Diam aja. Jadi terpancing gitu, naluri emosi gitu Bu. Jadi ternyata harus kayak mana pun harus sabar berarti ya. Betul. Terima kasih Bu. Iya, itulah kita sebagai guru memang harus menerapkan budaya positif ini ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya materi yang saya akan sampaikan yaitu posisi kontrol atau restitusi. Oke, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol dalam diri kita ya. Oke, lanjut. Next. Ya, yang pertama itu guru sebagai penghukum. Yang kedua itu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu guru sebagai teman. Yang keempat itu guru sebagai pemantau. Yang kelima guru sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, peran kita sebagai guru ini, posisi kontrol apa yang terbaik bagi kita? Oke, Bapak bisa berpendapat atau sebagai teman? Sebagai teman? Oke, boleh beri Pak? Jangan tidak tampak ya. Oke, biar teman-teman tidak tampak. Ya, menurut saya itu guru sebagai teman. Karena di situ kita menganggap siswa tidak kita sebagai teman, mungkin siswa itu sungkan atau jauh dari kita. Jadi kalau kita anggap siswa itu sebagai sahabat kita atau teman,
mungkin terbuka di apa kekurangan dia, contoh pelajaran, kenapa tidak mengerti, seperti yang bilang Ibu Ana tadi ada masalah. Tapi kalau kita menganggap dia teman, mungkin keterbukaan pasti banyak untuk kita guru-guru, itu dulu saja. Ya, terima kasih Bapak, tekan Bapak. Ya, mungkin Bapak tadi berpendapat bahwa guru sebagai teman, ya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang merasa bahwa posisi kontrol yang terbaik itu ada pada posisi di mana? Ya, oke, tadi kata bapaknya kalau sebagai teman itu lebih enak karena lebih dekat kepada siswa-siswanya, seperti itu ya. Oke, jadi hari ini kita akan sedikit ya. Sebenarnya posisi kontrol yang terbaik untuk guru itu adalah, ya, kita akan melihat di sini dia ada posisi-posisi kontrol. Kita lihat bagaimana ciri-cirinya Bapak Ibu ya. Ya, kalau penghukum itu dia guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Bahkan di situ guru berkata, contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, seperti itu. Kalau hasilnya, inilah dia hasilnya Bapak Ibu, memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Dan kemudian kaitannya dengan dunia kita, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia buat kualitas. Jadi dia menganggap guru itu hanya sebagai seorang yang menakutkan, seperti itu ya. Jadi guru juga berkata seperti ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itulah nanti kata-kata siswa kita, seperti itu. Kemudian dampaknya juga pada murid, mengulangi kesalahan. Bahkan ini juga ada membuat merasa bersalah, ya kan? Katanya, contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu. Nah, seringkali kan kita ngomong seperti itu ya, Bapak Ibu. Kamu seharusnya sudah tahu ibu udah lelah sekali, ibu stres menghadapi kamu. Nah, itu lagi, lebih sering lagi kita menyampaikan ya kan. Oke, nah, menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong, itulah yang akibatnya. Jadinya ketika kita melakukan hal tersebut. Nah, kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Maksudnya kita menganggap murid itu adalah murid yang perfeksionis, ya kan? Murid itu nggak ada kesalahan. Kita membuat siswa itu menjadi siswa yang istilahnya tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itulah. Kalau kita menjadi penghukum pembuat rasa bersalah, dan nanti ini bisa saya bagikan Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan oleh Bapak kita yaitu ya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, dan kemudian ayo lakukan demi ibu. Mungkin inilah menjadi teman ya. Baru, tapi hasilnya apa? Siswa kita ketergantungan sama kita. Itu dia. Murid meletakkan guru dia sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi kita hanya membuat murid itu menjadi orang-orang yang harus diangkat-angkat seperti itu. Jadinya siswa kita nggak belajar untuk mandiri, Bapak Ibu. Dia bergantung dengan kita seperti itu. Kalau kita membuat dalam posisi teman, iya. Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu, begitu ya. Nah, lemah, tidak mandiri, bergantung. Nah, itulah dia kalau kita membuat posisinya sebagai teman. Oke, nanti mungkin bisa dibaca sebagai pemantau. Tapi yang paling tepat adalah seorang guru itu adalah menjadi fasilitator, menjadi manajer. Ya, kita jangan memposisikan kita sebagai penghukum, menjadi pembuat rasa bersalah, jangan sebagai teman, jangan sebagai pemantau, tapi sebagai manajer. Nah, manajer itu apa? Nah, ini dia. Kita harus, ketika murid kita melakukan kesalahan, ya, dia adalah aktornya. Berarti dia harus juga yang menyelesaikan masalahnya dia, seperti itu. Jadi kita hanya memfasilitasi dia untuk dia menyelesaikan masalahnya. Misalkan, contoh, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada dia. Kenapa kamu melakukan hal itu, Nak? Tanyakan dulu, stabilkan dulu identitasnya, seperti itu. Nah, itulah kalau kita sebagai manajer, berarti kita memfasilitasi dia. Nah, contohnya seperti ini. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kembalikan sama dia, gitu ya. Nah, kemudian kita menguatkan pribadinya, seperti itu. Dan habis itu apa yang kita dapatkan, ya, inilah dia. Murid meletakkan dirinya
individu yang positif dalam dunianya, dalam dunia berkualitas. Nah, contohnya murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan saya? Jadi dia yang akan menanyakan itu kepada kita dan kita yang akan menolong dia atau mengevaluasi diri dia dan bagaimana cara dia memperbaiki diri. Inilah dia. Jadi Bapak Ibu ya, bukan hanya sebagai teman, tetapi justru kita sebagai manajer. Ya, oke, silakan. Ya, ini dia. Di antara kelima posisi ini yang paling baik itu adalah manajer. Selanjutnya, dan inilah guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Oke, selanjutnya, di sini selain itu posisi manajer ini adalah di mana pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya, ya, inilah dia segitiga restitusi itu. Bagaimana kita melakukan tindakan segitiga restitusi? Ada 3 hal yang kita lakukan untuk kita bisa menstabilkan identitas siswa kita, memvalidasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Inilah dia 3 tahapan yang harus kita lakukan dalam segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini itu yang pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, kalau kita menjadi seorang manajer, segitiga restitusi inilah yang kita terapkan untuk siswa kita, supaya anak-anak itu benar-benar bisa bertanggung jawab akan dirinya. Lanjut. Ya, menstabilkan identitas itu contohnya seperti apa? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, pertanyaan yang bisa kita berikan kepada siswa kita ya, atau pernyataan yang bisa kita sampaikan kepada siswa kita. Contohnya seperti ini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahanmu. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya dia. Jangan kita menyalahkan dia atau menghakimi dia dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita melakukan validasi tindakannya itu ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sebuah kebutuhan tertentu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kebutuhan dasar manusia gitu ya. Jadi memvalidasi itu kita cari dulu apa kebutuhan dasarnya, ya, apa kebutuhannya dia. Nah, jadi kita tanya dulu dia. Contohnya bagaimana kita memvalidasi tindakannya itu, yaitu kita menanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu, ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk hari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita validasi dulu, kita tanya dulu sebenarnya kenapa dia seperti itu, ya. Ini sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu kita tanya alasannya, ya, apa yang menjadi alasan dia melakukan hal tersebut. Oke, selanjutnya. Ya, setelah kita mendapatkan apa yang menjadi alasan dia, kita harus melakukan atau menanyakan keyakinannya. Berdasarkan prinsip ini, teori kontrol ini, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif. Jadi kita harus tanyakan dulu dalam dirinya dia, ya, apa yang membuat dia bisa mendapatkan solusi dari masalahnya itu. Jadi dia yang harus menyelesaikan dirinya seperti itu. Jadi dia belajar untuk bertanggung jawab. Ya, contohnya, jadi supaya kamu tidak mengulangi kesalahanmu, contoh ya, apalah yang kamu lakukan, nah seperti itu. Nah, inilah dia contohnya. Bisa juga kita menanyakan dulu keyakinan kelas kita apa. Nah, seperti itu. Nah, nilai-nilai apa yang selama ini kita sepakati di kelas atau di sekolah? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Contohnya. Dan kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi kita memberikan sebuah bagaimana dia mengembalikan dirinya untuk dia melihat nilai-nilai positif yang selama ini sudah diberikan di keyakinan kelas, dan itu yang akan dia kembali kepada dirinya, ya, dikembalikan kepada dirinya. Jadi dia yang akan bertanggung jawab untuk melihat tanggung jawabnya itu supaya dia bisa melakukan hal yang
positif. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya ya ini dia ada contoh yang saya buat videonya. Ini ceritanya dia tertidur di kelas Bapak Ibu. Sebenarnya saya sudah potong videonya. Nah, ini ceritanya anak ini tertidur di dalam kelas. Yang pertama sekali kita tanyakan dulu alasannya. Kenapa dia tertidur? Berarti kalau dia main game berarti dia memenuhi kebutuhan dasarnya apa ya Bapak Ibu? Kesenangan dia, kesenangan. Nah, saya tanyakan. Setelah itu kita tanyakan keyakinan kelasnya. Kita buat dia untuk mengembalikan apa solusi yang terbaik dari ini. Sini ditanyakan dari dia sendiri solusinya. Tidur lebih awal, seperti itu ya. Oke, cukup. Ya mungkin yang kita dapat bahwa dia jadinya tahu apa solusi dari dirinya kan. Dia tidur lebih awal, kemudian katanya saya akan belajar lebih fokus lagi untuk menerima pembelajaran dari guru saya. Itulah dia Bapak Ibu. Oke, ya next lagi. Oke, ya next. Ya, inilah dia Bapak Ibu ya. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan kelima konsep ini, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir, bagaimana kita mengatasinya itu adalah dengan melakukan tindakan segitiga restitusi. Oke, demikianlah pemaparan saya untuk materi kita tentang budaya positif ini Bapak Ibu. Ya, akhir kata, mari kita semua sama-sama berdiri. Coba kita katakan ketiga hal ini. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Mari Bapak Ibu semuanya semangat. Ya, semoga tergerak. Hitung dulu 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3 ya. Semoga bisa nanti ketemu diperlambat. Baiklah Bapak Ibu, berarti
terakhir sudah aksi nyata diseminasi yang diberikan oleh Ibu Cornelia Sitompul, sangat luar biasa materi kita yaitu budaya positif. Semoga materi-materi yang telah diberikan oleh Ibu Cornelia tadi bisa kita terapkan ya Bapak Ibu ya, karena itu ternyata sangat bermanfaat bagi kita untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kita dalam menghadapi siswa-siswi kita. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang diberikan oleh Ibu Cornelia Sitompul. Marilah kita tutup kegiatan kita ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak JS. Kepada Bapak JS kami persilahkan. Oke, karena acara kita sudah selesai, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu kepada kami hingga saat ini Tuhan dalam akhir pertemuan kami dalam keadaan baik-baik Tuhan. Tuhan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, guru yang ada di SMP 2 merek ini, di mana kami bersabdi Tuhan dapat menerima paparan dari Ibu, dapat berbiasa paparan positif, dan Tuhan semua itu dapat kami laksanakan, dan juga Tuhan berguna dalam tugas kami sehari-hari pada guru-guru yang ada di sekolah kami ini. Agar dapat kami terapkan kepada anak kami Tuhan, agar dapat berjalan apa yang direncanakan dalam program pendidikan sekolah kami ini. Tuhan, kami juga tugasnya Ibu Cornelia pun semakin khusus ke depannya, bila kebenaran kepadanya Tuhan, itu juga kami guru yang ada di sekolah ini, agar dapat kami terapkan berikan ilmu yang terbaik kepada anak-anak kami. Tuhan, sebentar juga kami sebagai acara ini, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kiranya sertai kami Tuhan dalam perjalanan kami dapat bertemu dengan kembali negara dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Tuhan untuk kami, hanya dalam anak Yesus Kristus bersama kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu.